aktivitas ritmik pada anak usia dini. Aktivitas ritmik anak usia dini adalah aktivitas menggabungkan gerak dan musik seperti ketukan, tepukan, dan nyanyian. Aktivitas ini mendukung perkembangan motorik kasar yang penting bagi anak kelompok bermain atau KB dan taman kanak-kanak atau TK. Lembaga pendidik anak usia dini harus membantu dengan memberikan rangsangan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan motorik kasar sangat penting bagi anak usia dini. Perkembangan motorik kasar pada anak perlu distimulasi secara optimal. Untuk mengoptimalkan perkembangan motorik kasar anak, tidak hanya harus mengembangkan motorik kasar anak dalam kegiatan pembelajaran dalam ruangan, tetapi pendidik juga harus menyediakan lingkungan yang tidak terlalu kotor atau lingkungan outdoor untuk anak. Hal ini berdampak besar pada perkembangan tubuh anak seperti tangan, kaki, lutut, pinggul, dan lainnya. Adanya aktivitas ritmik seperti kecerdasan ritmik musikal memungkinkan anak-anak untuk menyimpan nada dalam pikiran mereka, mengingat iramanya, dan dipengaruhi secara emosional oleh musik. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya aktivitas ritmik pada anak usia dini. Apa sih pentingnya aktivitas ritmik pada anak usia dini itu? Pentingnya yaitu melalui aktivitas gerak, anak mendapat kesempatan merespon atau menanggapi lingkungan seperti warna, bunyi, ruang, gerak, dan irama. Dengan membiarkan anak-anak bergerak dinamis dan aktif, merasakan dan merespon, menciptakan serta mengekspresikan diri melalui aktivitas gerak berirama akan menumbuhkan daya kreatif pada anak yang pada gilirannya anak akan menemukan dirinya melalui aktualisasi diri. Unsur-unsur ritmik anak usia dini. Unsur-unsur ritmik anak usia dini ada 3, yaitu gerakan, irama, dan kreativitas. Yang pertama yaitu gerakan. Gerakan yaitu perpindahan dari posisi tubuh satu ke posisi lainnya, yang mana ia sesungguhnya tidak langsung berpindah tetapi melewati suatu gerak penghubung, yaitu melangkah, melompat, atau menjinjit. Yang kedua yaitu irama. Irama adalah suatu keadaan gerak, bunyi yang teratur dan tetap diantaranya panjang pendeknya nada tertentu, teratur, serta irama ini dapat menimbulkan berbagai perasaan. Semua anak memiliki rasa irama dan iramanya masing-masing yang tergantung pada faktor fisiologi dan psikologis dalam diri masing-masing. Yang terakhir yaitu kreativitas. Kreativitas dimulai secara individual, yaitu dalam upaya mendorong proses kreativitas anak-anak. Mereka dihadapkan kemandirian agar mereka melihat, mendengar, merasakan, berpikir, dan berkreasi dengan perasaannya. Kemudian mereka dapat mengeluarkan ide-ide yang berbentuk ekspresi gerak yang unik menurut imajinasinya masing-masing. Yang terakhir dari pembahasan materi aktivitas ritmik anak usia dini yaitu manfaat dari aktivitas ritmik anak usia dini. Berikut manfaat aktivitas ritmik pada anak usia dini yaitu 1. Meningkatkan motorik, 2. Menjaga kekuatan tulang, 3. Meningkatkan konsentrasi, 4. Meningkatkan kepercayaan diri, 5. Meningkatkan interaksi sosial, 6. Membantu melawan depresi. Nah, slide setelah ini merupakan contoh aktivitas ritmik yang dilakukan oleh anak usia dini. Ini kepala, ini telinga, ini dagu, ayo goyang-goyang. Ini pundak, ini perut, ini pinggul, ayo goyang-goyang. Gerakan tangan ke kanan ke kiri, angkat ke atas, ayo goyang-goyang. Gerakan kaki ke
Materi kedua yaitu brain gym untuk anak usia dini. Brain gym adalah rangkaian gerakan dan sentuhan yang bisa merangsang otak agar dapat bekerja secara optimal. Aktivitas sederhana tersebut dapat mengalirkan energi vitalis ke otak. Dengan demikian, saraf otak akan dapat berkembang lebih pesat sehingga dapat memaksimalkan potensi penuhnya. Penggunaan brain gym. 1. Dimensi lateralitas. Brain gym berfungsi untuk memberi stimulasi dalam dimensi lateralitas. Kemampuan lateral adalah keterampilan berkomunikasi, berbahasa, dan keterampilan melakukan kegiatan jarak dekat yang memerlukan orientasi ruang gerak tubuh kiri dan kanan. 2. Dimensi pemfokusan. Brain gym berfungsi untuk meringankan aktivitas dalam dimensi pemfokusan. Secara sederhana, fokus adalah kemampuan seseorang berkonsentrasi pada suatu bagian dari pengalaman, membedakan dan membatasinya dari bagian lainnya melalui kesadaran, kesamaan, dan perbedaan. Yang ketiga yaitu dimensi pemusatan. Brain gym berfungsi untuk merelaksasi tubuh dalam dimensi pemusatan. Pemusatan adalah kemampuan menyeberangi garis yang memisahkan antara muatan emosional dan pikiran abstrak serta untuk mengatur gerakan-gerakan refleks tubuh. Manfaat brain gym untuk anak usia dini. 1. Meningkatkan keterampilan kognitif. 2. Meningkatkan kemampuan akademik. 3. Meningkatkan koordinasi motorik. 4. Meningkatkan keseimbangan sosial. 5. Meningkatkan rasa percaya diri. Dan 6. Meningkatkan kreativitas. Contoh brain gym untuk anak usia dini. 1. Double doodle. 2. Cross crawl. 3. Lazy egg. 4. The owl. Dan 5. Balance button. Ayo main lah. Materi ketiga yaitu kegiatan outdoor education untuk anak usia dini. Pembahasan kegiatan outdoor education. Bermain outdoor adalah permainan yang diberikan pada anak usia dini dengan bermain dan belajar mengenalkan alam dan menggunakan bermacam area di alam yang natural, sehingga anak dapat mengobservasi benda-benda alam yang ada di sekitarnya serta akan mendapatkan pengalaman yang unik seperti sains, yaitu bereksplorasi dan mengobservasi dengan tangannya sendiri. Tujuan dari kegiatan outdoor education. Tempat yang luas adalah salah satu ciri dari lingkungan outdoor menjadi baik dan sempurna untuk bermain anak, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan otot-otot besar dengan berlari, memanjat. Dengan outdoor dapat meningkatkan ketahanan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh anak. Pengaruh kegiatan outdoor education untuk anak. Yang pertama, aspek perkembangan sosial emosional. Sedini mungkin anak telah dibekali rasa kasih sayang, cinta, rasa, dan iba. Dengan cinta, anak akan mengenali pikiran, perasaan, dan iba kepada orang lain. Yang kedua yaitu aspek perkembangan kognitif. Piaget mengatakan bahwa perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif. Artinya, perkembangan terdahulu akan menjadi dasar untuk perkembangan selanjutnya. Maka dari itu, apabila ada hambatan pada perkembangan terdahulu, maka perkembangan selanjutnya akan mengalami hambatan juga. Yang ketiga yaitu aspek perkembangan fisik. Pada anak usia dini sangat diharapkan memiliki perkembangan fisik yang bagus karena akan mendorong bangkitnya kognisi anak, bahkan akan bermuara pada kecerdasan anak. Kegiatan outdoor education ini memberikan ruang gerak bebas dan secara bersamaan dapat meningkatkan perkembangan anak secara total dan optimal. Manfaat kegiatan outdoor education bagi anak usia dini yaitu 1. Mengembangkan keterampilan motorik. 2. Meningkatkan rasa ingin tahu. 3. Mengembangkan kreativitas. 4. Mengembangkan pemikiran kritis. 5. Mendukung kesehatan mental. 6. Mendukung pertumbuhan tulang. Nah, itulah
pembahasan dari materi ketiga. Slide berikutnya yaitu contoh dari kegiatan outdoor education pada anak usia dini.